بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-31, hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, tentang seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya. Kemudian diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ia menjawab dengan jawaban yang tidak pantas. Kemudian diberitahukan kepada beliau bahwa yang menegur engkau tadi adalah Rasulullah. Maka sang wanita pun mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, di mana di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengawal. Ya. Kemudian sang wanita menyampaikan uzurnya. Dia mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengetahui engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang pembahasan sabar. Innamas sabru inda sadmatil ula. Hakikat kesabaran itu adalah tatkala seorang bersabar di awal musibah menimpanya. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa inilah yang disebut dengan sabar yang sangat terpuji. Adapun setelah sekian waktu, setelah ia ditimpa musibah, 1 hari, 2 hari kemudian ia bisa bersabar, maka ini tidaklah sabar yang sangat terpuji dalam Islam. Dan ini para ulama mengatakan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kalau musibah menimpa 2 hari kemudian kita bisa menyabarkan diri kita, maka ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sampai para ulama katakan seekor binatang juga kadangkala seperti ini. Ya. Tapi seorang muslim di awal ditimpa musibah, maka hendaknya ia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kemarin telah kita jelaskan satu anjuran doa. Ya, anjuran doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni fi musibati. Kita baca kemarin wa akhlif li khairan minha. Yang benar wa akhlif li khairan minha. Ya, jadi bacaan yang benar bukan wa akhlif li, bukan dari kalimat khalafa yakhlufu, akan tapi dari akhlafa yukhlifu. Berarti bacanya yang benar adalah wa akhlif li khairan minha. Ya, karena artinya berbeda ya. Artinya berbeda. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah
untukku pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantikan untukku yang lebih baik. Tatkala kita bisa mengucapkan ini, kemudian kita bisa bersabar di awal musibah itu menimpa, maka ini yang dipuji oleh syariat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada wanita ini, innamas sabru inda as-sadmati al-ula. Ini alhamdulillah kemarin juga telah kita sebutkan faidah-faidah yang bisa kita pahami dalam hadis yang mulia ini. Di antara faidah yang disebutkan juga oleh penulis, ya, terkait dengan ucapan yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, bahwa tidak ada penjaga di pintu Rasulullah SAW. Artinya siapapun yang butuh kepada Nabi SAW kapanpun dan dimanapun, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala tidak ada penjaga, artinya tidak ada pengawal. Jadi siapa yang ingin bertemu langsung bertemu dengan Nabi SAW, tidak melalui tahapan-tahapan. Namun para ulama mengatakan bahwa ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu taala tidaklah kemudian melarang seorang pejabat misalnya memilih pengawal untuk mengawal, atau mungkin ajudan yang siapapun ingin bertemu dengannya harus melalui ajudan atau melalui pengawalnya. Ini tidaklah terlarang, ya. Karena yang pertama, jaminan keselamatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memang Allah yang sudah menjaminnya. Di awal-awal masa Madinah diceritakan dalam hadis, diceritakan dalam sejarah, setiap malam para sahabat itu bergantian mengawal Rasulullah SAW. Karena memang di kota Madinah secara khusus masih banyak orang-orang musyrik yang belum masuk Islam. Kemudian juga ada 3 suku Yahudi yang hidup di kota Madinah, sehingga para sahabat khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Maka setiap malam, bahkan istri Nabi mengatakan setiap malam ada saja suara senjata di luar rumah Rasulullah SAW. Artinya para sahabat bersiap siaga menjaga Nabi SAW. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, ya, yang menjamin akan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallam kemudian membuka pintu beliau atau membuka jendela rumah beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk pulang. Ini alasan yang pertama. Jadi tentunya berbeda antara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya. Jaminan keselamatan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, bahwa mengambil pengawal dan sebagainya untuk seorang pejabat ini tidak dilarang, karena sejarah membuktikan bahwa ada saja orang-orang yang hendak melakukan kejahatan. Ya. Contoh misalnya dalam catatan sejarah, di saat orang-orang Khawarij yang tersisa atau yang melarikan diri dari perang Nahrawan, ya, perang yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kelompok sesat ini, yakni Khawarij, perang yang tidak pernah tercatat dalam sejarah seperti itu, aturan yang disampaikan oleh seorang komandan perang, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika seandainya kalian dapati mereka, maka bunuh mereka dalam perang ini. Kemudian orang yang terluka dari mereka juga jangan dibiarkan apa? Hidup. Dalam aturan perang ini tidak pernah ada dalam perang sejarah kaum muslimin. Tapi beginilah memang yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi kelompok sesat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Jika seandainya aku bertemu dengan kelompok ini dalam hadis, maka aku akan perangi mereka sebagaimana Allah binasakan kaum Ad. Kaum Ad Allah SWT binasakan, ya, ini dihabiskan semuanya oleh Allah SWT, karena mereka adalah benih kerusakan di kalangan masyarakat. Ini orang Khawarij, ya, sampai disebutkan tidak ada satu hadis pun yang berbicara tentang kelompok-kelompok sesat yang jauh lebih banyak daripada hadis yang disampaikan Nabi tentang bahayanya kelompok Khawarij. Hadisnya sangat banyak hadisnya. Dan ini orang-orang yang suka mengkafirkan, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang melakukan pembunuhan,
ya, yang melakukan pengeboman dan sebagainya. Ini adalah satu kelompok yang sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengatakan, kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad. Artinya tidak disisakan. Ini yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan memerangi mereka di hari Nahrawan. Ya, habiskan mereka semua. Namun qadarullah tersisa dari mereka beberapa orang. Dari 4.000 yang tersisa kurang dalam hitungan jari saja yang bisa melarikan diri. Sisanya dibasmi oleh kaum muslimin karena memang mereka adalah benih kerusakan di kalangan umat. Coba lihat, yang selamat ini akhirnya mereka yang melakukan tindakan kejahatan berikutnya. Di mana kurang lebih 4 orang dari mereka bertemu kembali setelah mereka selamat dari perang Nahrawan. Mereka mengatakan, apa bahaginya hidup setelah teman-teman soleh kita itu mati di Nahrawan? Apakah kita biarkan pemimpin-pemimpin zalim ini hidup? Akhirnya satu mengatakan, misi yang saya emban, saya berjanji untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang satu lagi mengatakan, saya membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga mengatakan, saya membunuh siapa? Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ma'arudhahu. Coba lihat, benih kerusakan memang ada. Benar yang dikatakan oleh Nabi, kalau kalian temui mereka, binasakan mereka sebagaimana Allah binasakan kaum Ad. Akhirnya yang selamat ini membuat kerusakan. Mereka mengatakan, bagaimana hidup setelah orang-orang saleh meninggal? Kita biarkan pemimpin-pemimpin zalim. Siapa yang mereka katakan zalim? Yang mereka katakan zalim adalah para sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah manusia terbaik di zaman itu yang masih hidup. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW secara urutan, yang pertama Abu Bakar, beliau sudah meninggal saat itu. Yang kedua Umar bin Khattab, sudah meninggal saat itu. Yang ketiga Utsman bin Affan, sudah meninggal saat itu. Yang keempat secara urutan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau adalah manusia terbaik yang masih hidup di seluruh dunia ini. Tapi mereka mengatakan dia adalah pemimpin yang zalim. Akhirnya mereka lakukan kerusakan itu. Maka di sini akhirnya disimpulkan para pemimpin-pemimpin saat itu memang tidak ada pengawalnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan membangunkan kaum muslimin dari tidur mereka di salat subuh. Beliau sendiri yang keliling di kota Kufah. Beliau bangunkan satu persatu rumah, ayo salat, ayo salat. Padahal beliau adalah khalifah. Akhirnya berhasil mereka apa? Bunuh. Memang tidak ada pengawal mereka saat itu. Muawiyah bin Abi Sufyan juga tidak ada pengawal. Mereka berhasil juga melukai Muawiyah bin Sufyan. Tapi tabib waktu itu tatkala memeriksa dia mengatakan, ya gubernur, jika seandainya kami obati engkau, maka engkau tidak akan punya keturunan berikutnya. Karena pedang yang digunakan itu sudah direndam dengan apa? Racun. Kalau kami sembuhkan, maka kami obati engkau dengan obat, dengan tindakan, dan engkau tidak akan punya keturunan berikutnya. Atau bagaimana? Maka Muawiyah mengatakan, cukuplah anak-anakku sekarang ada Yazid bin Muawiyah, ada si fulan, ada si fulan. Intinya lakukan tindakan untuk kesembuhan ini. Ali bin Abi Thalib meninggal akhirnya. Muawiyah alhamdulillah bisa disembuhkan. Adapun Amr bin As, salat subuh pagi itu beliau sedang sakit. Jadi beliau wakilkan kepala keamanan untuk mengimami salat di masjid besar. Akhirnya tatkala ketua keamanan atau mungkin panglima tentaranya tatkala mengimam salat subuh ditikam dan meninggal. Baru akhirnya pemimpin setelah itu buat apa? Mereka menunjuk pengawal. Jadi ini tidak terlarang. Maka tatkala kita membaca hadis seperti ini, kita harus pahami dengan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Taib. Kemudian tentunya faidah terbesar dalam hadis yang kita bahas ini bahwa kesabaran itu memang harus ditunjukkan oleh seorang muslim di awal musibah menimpa. Dan menangis di sisi kuburan, apalagi datang sering ke kuburan kemudian menangis di sana, ini bertentangan dengan kesabaran. Maka Nabi ingatkan, ittaqillah wasbiri, bertakwa engkau wahai ibu,
dan bersabarlah. Karena wanita ini memang khusus datang ke kuburan untuk apa? Menangis. Untuk menangis. Makanya di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah yang kita jadikan sebagai panduan dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan bahwa seorang itu tatkala ditimpa musibah, dia berusaha untuk melupakan musibah itu. Bukan malah terus mengenangnya dan mengingatnya. Dia harus berusaha melupakan. Ya, maka jangan kemudian hari-hari datang ke mana? Ke kubur, kemudian di sana menangis. Ini membuat hati ini terus bergemuruh. Jika seandainya kita sadari bahwa telah meninggal salah satu di antara orang kita cintai, maka tentunya yang sangat dibutuhkan olehnya apa? Doa. Ini yang katakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika seandainya engkau ingin memberi manfaat kepada keluarga yang sudah meninggal, maka bukan dengan tangisan. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Datang kuburan kemudian menangis, selalu bercerita tentangnya kemudian menangis. Ini tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu apa? Berdoa. Kita doakan. Ya, kita doakan. Karena memang yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal di kalangan kita adalah apa? Adalah doa. Ya. Maka datang ke kuburan kemudian menangis, datang ke kuburan kemudian menangis, ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kesabaran yang dipuji dan diperintahkan oleh syariat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinisbatkan oleh beliau kepada Allah. Ya, dalam definisi hadis qudsi yang paling masyhur di kalangan kita adalah ya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Kalau Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya itu dari Allah dan maknanya juga dari Allah. Makna dan lafaznya dari Allah itu Al-Qur'an. Ya, sedangkan hadis qudsi sebagian mengatakan yang masyhur lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala kita mengatakan Al-Qur'an misalnya lafaznya dari Allah dan maknanya juga dari Allah, tentunya berarti di sini kita mengimani bahwasanya Allah berfirman. Allah berbicara. Ini salah satu di antara pembahasan yang terjadi banyak apa? Perdebatan tentang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sikap seorang muslim dalam membaca ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat. Yang berbicara tentang apa? Sifat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam, berbicara. Ya, sebahagian kelompok menafikan. Ya, mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Karena kalau seandainya Allah berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa? Dengan makhluk yang berbicara. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Ya, meyakini dan menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala bisautin wa harfin. Ada suaranya dan juga ada hurufnya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi ini bukan keyakinan Mujassimah, yakni orang-orang yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Tidak. Allah berbicara dengan keagungan dan kemuliaan yang dimiliki olehnya Subhanahu wa taala,
Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu ada suara yang bisa didengar dan ada hurufnya. Ya, maka Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini keyakinan yang diyakini oleh siapa? Ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak susah memahami ini. Ya, karena ada sebagian menolak sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT karena menurut mereka kalau kita tetapkan berarti menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Di antara yang lagi viral sekarang tentang apa? Istiwa, ya. Ketinggian Allah SWT dinafikan. Kenapa? Karena kalau kita katakan Allah SWT berada di atas, ada arah, ini mengarah ke tempat. Ini berarti menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ini kan menurut pemahaman mereka. Maka imani saja. Imani. Allah SWT istiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita imani hadis. Bagaimana kita memahami dan menolak hadis yang begitu banyak dan ayat yang begitu banyak? Sudah imani saja. Dan tidak ada seorang pun di kalangan ahlu sunnah tatkala menetapkan Allah turun kemudian mereka mengatakan berarti arsy kosong. Kan gitu. Allah turun ke langit dunia di atas kita, berarti kosong. Kemudian tidak ada ahlu sunnah pun membahas kalau seandainya Allah turun ke langit dunia di Indonesia bagian timur sepertiga malam jam sekian, terus nanti ke Malaysia, terus ke Thailand, terus Saudi Arabia, terus ke Amerika, berarti kerja Allah turun-turun saja. Kapan naiknya? Itu kan memahami sesuatu dengan akal. Allah mengatakan Allah yanzilu rabbuna, Rabb kita tuh turun. Mereka mengatakan enggak bisa kita pahami turun Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pahami turun rahmat. Lalu istimewanya sepertiga malam dengan rahmat di setiap waktu yang turun ke muka bumi, apa istimewanya, apa perbedaannya? Sudah pahami saja sebagaimana disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanpa kita misal-misalkan dengan akal kita. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi itu adalah firman Allah yang masyhur, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Sedangkan Al-Qur'an makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, hakikatnya kita sedang membaca apa? Firman Allah. Itu memang firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin itu firman Allah. Ya. Tapi suaranya suara siapa? Suara kita. Tapi yang dibaca itu firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saya membaca hadis ini. Mali 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Yang saya baca hadis Nabi atau apa? Yang saya baca hadis Nabi. Tapi suaranya bukan suara Nabi, suara saya. Tapi yang saya baca hadis Nabi. Sebenarnya enggak susah. Cuman kadang-kala tatkala kita belajar agama berdasarkan akal kita, ini yang akhirnya melenceng. Belajarlah sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab asma dan sifat ini banyak kemudian menolaknya. Ya, dalam bab asma dan sifat banyak menolaknya, khususnya dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan maknanya bukan seperti itu. Ini harus ditakwil, tidak boleh dipahami seperti itu, karena kalau kita pahami seperti itu berarti kita menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di bawah. Lalu di mana? Berarti enggak ada. Kan gitu, logika. Si fulan ada. Di mana dia? Tidak di Indonesia, tidak di Binjai. Ya. Enggak, ya berarti enggak ada kan gitu. Berarti tidak ada. Allah ada. Di mana Allah? Di atas. Allah di mana? Di atas, di arsy. Cuman bagaimana istiwanya Allah di arsy? Enggak disampaikan. Itu Allah di atas. Ya, yakin itu Allah di mana? Di atas.
Ya tentunya tidak di alam semesta. Karena alam semesta adalah makhluk. Allah di atas. Ini keyakinan yang diyakini. Makanya tatkala seorang tokoh dari tokoh Ahlul Kalam mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Maka ada seorang mengatakannya, Imam, coba tinggalkan semua dalil dan sebagainya, tapi sampaikan ke saya cara saya untuk menghilangkan sesuatu yang sudah terpatri di dalam hati saya. Karena setiap saya meminta, otomatis saya lihat ke atas. Coba menghilangkan ini bagaimana caranya? Menghilangkan itu bagaimana caranya? Orang kalau meminta sesuatu kepada Sang Pencipta, dia pasti akan melihat ke mana? Ke atas. Doanya, ya Allah. Ke atas. Otomatis. Tinggalkan dalil, alasan dan sebagainya. Tapi gimana cara menghilangkan ini? Coba hilangkan. Gimana caranya menghilangkan fitrah saya ini? Kok semenjak lahir sampai besar ini, fitrah saya mengatakan bahwa Tuhan itu di mana? Di atas. Menghilangkan ini bagaimana? Makanya yang menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas, kadangkala tanpa sadar, di isyarat tangannya ke mana? Ke atas juga, tanpa sadar. Udahlah, pahami saja. Iya, tapi ingat, bukan berarti kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala ditunjuk di atas seperti ini, kita mengatakan berarti Allah seperti apa? Makhluk. Karena pembahasan masalah sifat sama seperti pembahasan seperti zat. Kita tanya kepada mereka, apakah Allah punya zat? Mereka mengatakan ya. Ya, kalau kita mengatakan Allah punya zat, apa bedanya Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Zat Allah itu ada tidak? Antum mungkin bingung nih jawabnya. Zat Allah ada tidak? Enggak ada? Ada. Kalau zat Allah itu tidak ada, berarti Tuhan tidak ada, Allah tidak ada, kan gitu. Makanya kalau dikatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak di belakang, berarti ya tidak ada. Ya, secara akal, secara logika, berarti tidak ada. Maka intinya berimanlah sebagaimana yang diimani oleh para sahabat, selesai. Sami'na wa ata'na. Enggak usah susah-susah kemudian kita mentakwil. Ini tidak seperti ini maknanya, harus dibawa kepada makna seperti ini. Ya. Ini sedikit dalam pembahasan asma dan sifat yang banyak orang kemudian menyeleweng. Ya, nasallallahu assalamu alaihi. Jadi di sini Nabi kita yang mulia SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis kursi. Mali abdil mu'min indi jazaun, ya, tidak ada ganjaran, balasan yang akan aku berikan kepada hambaku yang beriman. Hambaku yang beriman. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika seandainya aku ambil, ya, orang terdekatnya dari ahli dunia, jadi dari manusia, artinya kerabatnya yang sangat dekat dengannya, yang sangat ia cintainya, yang sangat ia cintai, apakah anaknya, saudaranya, pamannya, ibunya, temannya, yang sangat dekat dengannya, kemudian aku wafatkan ia. Ya. Kemudian hambaku yang beriman ini ihtasabahu, dia mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya, maka tidak ada ganjaran yang aku berikan kepadanya kecuali surga Allah. Ya, kecuali apa? Surga Allah. Ini menunjukkan keutamaan apa? Bersabar. Tatkala musibah menimpa kita dengan diambilnya salah satu di antara orang terdekat di kalangan kita. Ya, kemudian kita bersabar. Ini subhanallah. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ganjarannya tidak lain dan tidak bukan hanya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ihtasabahu. Ihtasabahu, dengan musibah itu ia mengharapkan apa? Pahala. Mengharapkan pahala. Kalau tidak sabar ya tidak dikasih surga. Dia mengharapkan pahala dengan musibah yang menimpanya. Ini baru mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ihtasabahu. Ya. Maka ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah, surga dari Allah adalah tatkala kita ihtisab. Ihtisab seperti yang kita sebutkan tadi artinya mengharapkan pahala.
Makanya salah satu di antara ungkapan takziah adalah mengingatkan saudara kita yang ditimpa musibah untuk mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala cucu Nabi SAW sakit parah, sekarat, kemudian sang ibu mengutus seorang untuk memanggil Nabi SAW untuk agar kiranya Nabi SAW datang. Maka Nabi kala itu karena ada kesibukan, Nabi SAW mengatakan kepada utusan anak putrinya untuk kembali kepada anak putrinya. Kemudian Nabi SAW pesankan kepada utusan ini untuk menyampaikan kepada anak putrinya agar ia bersabar. Murha fal tasbir wal tahtasib, sampaikan kepada anak putriku agar ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya. Ya, ini ungkapan takziah yang kata para ulama merupakan ungkapan takziah terbaik. Jadi takziah itu bukan sekedar mendatangi kemudian diam 1000 bahasa. Ya, kita kadang-kala salah di dalam memahami kata apa? Takziah. Kita datang memang, akan tapi kita tidak mendoakan, kita tidak memerintahkannya untuk bersabar, kita tidak memerintahkannya untuk mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya. Kemana? Takziah dulu. Datang ke tempat orang yang meninggal, kemudian duduk, tidak sholat, disolati jenazah, dia duduk saja, tapi bahasanya apa ini? Takziah. Ya kan? Kemudian ketemu dengan ahli musibah, ya diam saja. Nih ya. Ini sebenarnya bukan takziah dalam bahasa Arab, takziah itu. Jadi doakan, suruh dia bersabar. Terus kita mungkin mendatanginya, kemudian kita katakan bersabarlah dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan mayit yang sudah meninggal. Ini yang disebut dengan apa? Takziah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan murha fal tasbir wal tahtasib, suruh anakku untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi sang putri Nabi SAW tersebut, Zainab radhiyallahu taala anha, kembali menyuruh utusan tadi untuk balik lagi kepada ayahnya dan suruh ayahnya harus datang. Ya, ayah harus datang. Maka akhirnya Nabi SAW pun datang dengan beberapa orang sahabat, kemudian memangku cucunya dalam keadaan susah seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diingatkan oleh Sa'ad, ya Rasulullah, matabki, ma hada? Apa ini? Kenapa engkau menangis? Ya, seakan-akan Sa'ad mengatakan, kok enggak sabar? Kok nangis? Ini kan ketentuan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi rahmah. Air mata ini adalah bentuk kasih sayang. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya orang yang akan dirahmati oleh Allah adalah hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah tatkala ditimpa musibah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk waktu. Iya, insyaallah hadis ke-33 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah. Berapa menit lagi? Habis ya. Kita cukupkan ya, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.